Halo, mahasiswa Universitas Terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, baru bisa menyempatkan membuat video info seputar UAS ujian akhir semester ini. Sebelumnya, banyak dari teman-teman mahasiswa yang meminta untuk info mengenai UAS modus THE, Take Home Exam. Kali ini saya mencoba mengupasnya dan semoga bisa membantu teman-teman mahasiswa. Masa pandemi ini banyak mempengaruhi kegiatan kita sehingga terjadi perubahan-perubahan yang mau tidak mau harus kita kerjakan. Ujian pada semester ini dilakukan melalui modus Take Home Exam atau UAS THE. Ini artinya kamu ujiannya di rumah atau di tempat domisili kamu. Dengan modus THE ini, kamu mengunduh atau mendownload naskah soal mata kuliah dan mengunggah atau mengupload pada laman the.ut.ac.id. Pada THE ini, boleh buka buku loh, jadi aturannya memang open book. Jangan khawatir untuk tidak dapat menyelesaikan soal-soalnya. Yang penting kamu ketahui, tindakan plagiat akan merugikan. Gunakan kalimat kamu sendiri, pastikan tidak copy-paste sehingga terhindar dari kesamaan jawaban dengan teman yang lain yang menggunakan sumber yang sama. Tentunya hati-hatilah bagi yang senang mengambil referensi atau sumber yang ada di internet. Harus pandai mengolah kata-kata menjadi kalimat yang bebas plagiat. Untuk bentuk soalnya berupa tes uraian tugas, proyek, atau bentuk lain yang menguji kemampuan kamu dalam menerapkan konsep atau kompetensi esensial mata kuliah dalam sebuah konteks. Ini artinya menuntut pemahaman kamu ya, karena bukan soal pilihan ganda. Hal-hal yang wajib kamu perhatikan adalah integritas akademik dalam pelaksanaan UAS THE. Dalam mengerjakan soal, mahasiswa dapat menjunjung tinggi integritas dan martabat akademik serta kehormatan dirinya sebagai insan terpelajar dengan mematuhi tata tertib ujian. Nah, tata tertib di sini mencantumkan aturan yang diwajibkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh mahasiswa dalam pelaksanaan UAS THE. Yang diwajibkan adalah mengunduh naskah, cover PJU, dan surat pernyataan kejujuran akademik dari laman the.ut.ac.id. Saya sudah siapkan link pada deskripsi untuk mendapatkan file BJU dan surat pernyataan dalam file dokumen atau Word, sehingga kamu bisa siapkan data terlebih dahulu, mengisi dan menandatangani identitas pada cover PJU dengan benar. Selanjutnya, mengisi dan menandatangani surat pernyataan kejujuran akademik, mengunggah cover BJU, dan surat pernyataan kejujuran akademik minimal 3 jam setelah mengunduh soal dan maksimal 6 jam setelah unduh soal dalam bentuk satu file PDF maksimal ukuran 2 MB. Yang tidak diperbolehkan adalah mengikuti THE di luar mata kuliah dan di luar jadwal yang dicantumkan pada KTPU. Mengunggah PJU kurang dari 3 jam setelah soal diunduh. Mengunggah PJU lebih dari 6 jam sejak soal diunduh. Menerima naskah UAS THE dari siapapun selain mengunduh sendiri dari laman the.ut.ac.id. Memberikan naskah UAS THE kepada siapapun, menerima dan atau memberikan bantuan dalam bentuk apapun dalam pengerjaan soal UAS THE, mencontek atau menyalin pekerjaan orang lain dan mengakui sebagai pekerjaan sendiri, melakukan kecurangan dan atau bekerja sama dengan siapapun dalam mengerjakan soal UAS THE,
menyebarluaskan soal dan jawaban UAS THE melalui media sosial maupun media lainnya, menggunakan jasa orang lain atau joki pada saat UAS THE, dan melakukan tindakan tidak terpuji lainnya yang bertentangan dengan peraturan akademik universitas terbuka. Kemudian, mengenai pelanggaran terhadap tata tertib ujian akan mendapatkan sanksi akademik, seperti halnya mencontek jawaban mahasiswa lain dan atau memberikan contekan akan mendapatkan sanksi nilai mata kuliah E atau hukuman. Kemudian, meminta dan atau menyertakan orang lain dalam mengerjakan soal ujian, yang biasa disebut joki, akan mendapatkan surat peringatan dan semua mata kuliah yang diregistrasikan pada semester ini dinyatakan tidak lulus atau E. Jadi, memang ada beberapa yang perlu diperhatikan dengan baik. Selain pelanggaran tersebut, juga mengenai jadwal. Perhatikan kapan kamu mengunduh dan kapan kamu harus mengunggah dalam rentang waktu yang sudah diberikan. Apakah kamu perlu alarm sebagai alat bantu untuk mengingatkan jadwal per mata kuliahnya, termasuk kamu buat untuk jadwal unduh dan unggahnya, ya terserah dari kamu sebaiknya seperti apa. UAS dilaksanakan dari tanggal 5 sampai 16 Desember 2020 sesuai mata kuliah yang kamu registrasikan. Jangan sampai terlewatkan. Dan jam ujian ini menggunakan waktu Indonesia Barat, jadi kamu yang berada dalam waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur dapat menyesuaikan. Yuk kita cek jadwal ujian. Di sini sudah ada hari dan tanggal ujiannya. Dan jadwal tersedia untuk mengunduh dan mengunggah dengan durasi 21 jam per harinya. Hanya saja yang perlu diperhatikan saat setelah unduh naskah, minimal 3 jam setelah unduh, kita wajib mengunggah jawabannya. Dan jangan lewat dari 6 jam setelah unduh soal tadi. Sebenarnya kamu dapat melihat daftar dan jadwal UAS THE kamu langsung di KTPU UAS THE, diunduh pada laman sia.ut.ac.id. Nah, ini ada tampilan KTPU. Di sini mahasiswa akan ujian dengan 6 mata kuliah dengan jadwal pengerjaan serta waktu ujian. Tapi kalau kamu bingung membaca waktu ujiannya, karena tidak sedikit juga mahasiswa yang bertanya, artinya apa? Boleh kamu abaikan saja karena jadwalnya sudah tertera di sampingnya. Misalkan untuk mata kuliah EKMA 4111, pengantar bisnis dengan jadwal pengerjaan di tanggal 8 Desember 2020, berarti kamu punya waktu mengunduh soalnya pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 21.00 waktu Indonesia Barat, atau jam 12 tengah malam sampai dengan jam 9 malam. Kalau kamu berada di Indonesia bagian tengah, berarti bisa dimulai jam 1 dini hari hingga jam 10 malam. Jika kamu berada di Indonesia bagian timur, artinya unduh soal jam 2 dini hari hingga jam 11 malam. Kemudian di sini tertera ada jadwal ujian tanggal 9 Desember 2020. Yang pada waktu ini banyak mahasiswa yang bertanya apakah ada libur nasional. Jawabannya adalah ada kabar terbaru bahwa silahkan download ulang KTPU kamu karena khusus tanggal 9 Desember ini ada perubahan jadwal. Jika di antara kamu ada jadwal ujian mata kuliah yang bentrok atau jam ujian yang sama, maka kamu harus mengunduh dan mengerjakan soal UAS serta mengunggah jawabannya pada satu hari yang sama. Ketentuan mengerjakan soal THE, mahasiswa harus mengunduh sendiri naskah soal pada the.ut.ac.id sesuai mata kuliah yang tertera pada KTPU.
Mahasiswa tidak dapat mengunggah BJU UAS THE tanpa mengunduh terlebih dahulu naskah soal. Nah, jadi ini perlu diingat ya ketentuan mengerjakan soal UAS ini. Mahasiswa dapat mengerjakan soal UAS THE dengan tulis tangan atau diketik. Tetapi file yang diunggah wajib dalam format PDF dengan ukuran file 2 MB maksimal. BJU UAS THE yang diunggah harus sama kode mata kuliah dan nama mata kuliah dengan soal yang diunduh dari laman the.ut.ac.id. Ini yang mahasiswa perlu perhatikan benar, jangan sampai yang mahasiswa upload adalah mata kuliah lain dari kode mata kuliah yang seharusnya. Perhatikan tata tertib UAS THE. Saya ulang kembali mengenai pelaksanaan UAS ini. Maaf kalau terlalu sering terulang-ulang mengingatkan karena saya rasa ini sangat penting, yaitu jangka waktu pelaksanaan UAS setiap mata kuliah mulai dari mengunduh soal hingga mengunggah jawaban ujian maksimal 6 jam pada hari yang sama. Mahasiswa dapat mengunggah jawaban ujian yang telah diselesaikan paling cepat 3 jam setelah soal mata kuliah diunduh. Pengaturan jadwal dan jangka waktu unduh soal dan unggah jawaban ini akan dikendalikan oleh aplikasi, sehingga jika mahasiswa tidak mengunggah buku jawaban ujian sesuai aturan jangka waktu yang tadi sudah disampaikan, maka mahasiswa dianggap sudah selesai mengerjakan soal THE. Satu lagi teman-teman, ada juga yang bertanya seperti apa urutan penempatan surat pernyataan kejujuran, apakah paling depan atau belakang. Nah, penyusunan yang benar adalah cover BJU, surat pernyataan kejujuran, dan jawaban kamu. Baik teman-teman mahasiswa, silahkan persiapkan diri kamu untuk menghadapi UAS THE ini. Tetap mengedepankan kejujuran, mulai dari sekarang sudah bisa siapkan cover BJU dan surat pernyataan kejujuran yang masing-masing sudah berisi data dan dibubuhi tanda tangan. Jika jawaban kamu akan diketik, siapkan tanda tangan digital kamu. Semua berkas ini disiapkan sesuai mata kuliah yang tertera pada kartu tanda peserta ujian. File yang akan diunggah nanti adalah file PDF ya, baik itu ditulis tangan ataupun diketik. Bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.